Allah memerintahkan berbuat baik ihsan kepada kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran sebagai berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Qs. Al-Isra 23. Perintah untuk melakukan bir al-waladain berhubungan dengan rasa syukur kepada Allah dan orang tua sesuai dengan ayat Al-Quran sebagai berikut. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Qs. Luqman 14. Sehingga menghormati dan berbuat baik kepada orang tua merupakan perintah Allah yang harus ditaati. Namun tentu saja penting untuk melihat konteks, jika orang tua memberikan perintah atau contoh menuju kemaksiatan dan larangan Allah SWT, hendaknya sebagai anak mengingatkan. Namun jika orang tua memberikan teladan untuk dekat dengan Allah SWT dalam berbagai bentuk namun anak membantahnya, itulah yang disebut dengan anak durhaka. Selain itu, berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya dilakukan pada saat mereka hidup, namun juga setelah meninggal. Seorang anak dapat berbuat baik kepada kedua orang tuanya seperti memohonkan ampunan kepada mereka dan membacakan ayat Al-Quran untuk mereka. Menurut Al-Jauzi 1993, hal tersebut pahalanya sama dengan haji mabrur. Terkait birrul waladain dengan tegas Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Eshra, dari Nabi SAW bersabda, dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, mendurhakai kedua orang tua, membunuh jiwa manusia dan sumpah palsu. H.R. Bukhari. Berikut azab anak durhaka kepada ibunya yang tak kunjung bertaubat. Inilah di antara siksa yang akan diterima oleh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak diperbolehkan. Padahal harumnya surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dari Jabirah Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kamu terhadap perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua. Sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari jarak perjalanan 1000 tahun. Demi Allah, tidak akan mencium bau surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang memutus tali persaudaraan, silaturahim, orang tua yang berzina, dan orang yang menyeret kain sarungnya karena sombong. Sesungguhnya sifat sombong itu hanya milik Allah Tuhan semesta alam." H.R. Bukhari. Azab anak durhakan kepada ibunya yakni tidak mendapat ampunan atas dosanya dari Allah SWT. Padahal akibatnya sangat berat jika seseorang mempunyai dosa kemudian tidak diampuni, maka itu akan menyebabkannya masuk neraka. Anak durhaka akan mengalami hal demikian jika di masa hidupnya dia menyakiti orang tuanya dan tidak meminta maaf kepada mereka berdua. Ia tidak akan masuk surga karena dosanya kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Isyrak menyekutukan sesuatu dengan Allah." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada dua orang tua." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Sumpah yang menjerumuskan." Aku bertanya, "Apa sumpah yang menjerumuskan itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim." H.R. Bukhari. Tidak akan masuk surga. Disebutkan, anak yang durhaka kepada ibunya tidak akan masuk surga, sebab surga di telapak kaki ibu. Bagaimana mungkin ia masuk surga, sementara hati kedua orang tuanya sakit karenanya? Betapa ruginya seorang anak yang tidak bisa masuk surga, padahal sarana menuju surga ada di dekatnya. Rasulullah SAW bersabda, artinya, dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamr, minuman keras dan orang yang mendustakan qadar. H.R. Ad-Darimi, dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Rahmat Allah SWT mencakup seluruh alam semesta. Sungguh menjadi kemalangan luar biasa jika seorang manusia dijauhkan dari rahmat Allah SWT.
Hal ini akan membuat kehidupannya penuh kecemasan. Keadaan demikianlah yang akan menimpa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Ubay bin Malik Al-Qushairi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian ia masuk neraka setelah itu, maka Allah menjauhkannya dari rahmatnya dan mengucilkannya. HR Bukhari, jika Allah SWT telah mengucilkan dan menjauhkan seseorang dari rahmatnya, maka tiada tempat yang akan ditujunya selain neraka.